sopir suamiku selama 10 tahun, Joko, pada hari dia pensiun, memberitahuku sebuah rahasia. Joko, sini, ambil teh dan suplemen ini. Dan ini, Joko, kamu orang yang dapat diandalkan. Selama ini mengemudi untuk Andi, kamu tidak pernah mengalami kecelakaan sedikit pun. Ini hanya ucapan terima kasih kecil. Nyonya Vance, selama 10 tahun ini, terima kasih. Tidak, aku yang harus berterima kasih. Jika suatu saat kamu punya masalah di rumah, hubungi aku kapan saja. Nyonya Vance, di bagasi Bentley Tuan Vance, ada kompartemen tersembunyi. Kamu harus memeriksanya. Bagasi? Kompartemen tersembunyi. Sayang, kenapa ada tonjolan di sini? Tidak apa-apa, ban cadangannya menonjol. Ayo, jangan buat ibu menunggu. Aku ada makan malam bisnis malam ini, jadi aku tidak akan pulang. Makan malam bisnis ini, Andi melakukannya setidaknya 3 kali seminggu. Aku dulu tidak pernah terlalu memikirkannya, tapi percayalah, begitu retak, angin masuk. Joko bukan orang yang suka ikut campur, dia adalah sopir Andi selama 10 tahun, dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu. Hari ini, dia secara khusus kembali dan mengatakan itu. Di bagasi Bentley Tuan Vance, ada kompartemen tersembunyi, kamu harus memeriksanya. Itu berarti apa yang ada di kompartemen itu sudah membebaninya sejak lama, begitu lama sehingga membuatnya merasa bersalah padaku. Dokumen. Perumahan Danau Indah, sebuah villa seluas 4.000 kaki persegi. Milik Putri. Selama 3 tahun, pada tanggal 15 setiap bulan, transfer tetap sebesar Rp80.000, dan penerimanya adalah Putri. Sayang, aku menunggumu dan anak kita. Jadi ini rahasia di kompartemen tersembunyi. Aku sudah menjadi istri kecil yang sempurna selama 10 tahun, dan dia menyembunyikan seorang selingkuhan selama 3 tahun. Sebuah villa, pembayaran KPR, seorang anak, dia menyediakan semuanya. Rina, kamu senggang sekarang? Ya, baru selesai sidang. Katakan. Aku perlu kamu menyelidiki seseorang. Putri, aku perlu tahu setiap urusan antara Andi dan dia selama 3 tahun terakhir. Semua komunikasi dan transaksi. Kenapa kamu masih bangun? Aku sedang menunggumu. Kalau aku pulang malam, tidur saja dulu. Bau parfum itu, dulu aku pikir itu dari pertemuan dengan klien wanita yang menempel padanya. Sekarang aku paham, setiap minggu tanpa gagal, klien besar yang ia temui sebenarnya adalah Putri. Pertanyaan selanjutnya, Tuan Vance. Saya dengar bahwa Real Estate Vance telah mengakuisisi lokasi premium lainnya, dan nilai pasarnya siap melampaui 8 miliar rupiah. Ini rutinitas biasa bagi Vance. Di bawah kepemimpinan saya, Vance akan segera mencapai 8 miliar rupiah? 10 tahun lalu, saat ia memulai bisnisnya, aku memberikan seluruh maharku, 3 juta rupiah, sebagai modal awalnya. Saat itu dia bilang padaku, Citra, aku tahu ini semua yang kau miliki, jangan khawatir. Seumur hidupku,
Aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Aku tak akan mengecewakanmu. Di awal-awal, akta pendirian perusahaan, aku bergadang menulisnya untuknya. Klien besar pertama, aku mengatur koneksi untuk mendapatkannya baginya. Setiap penawaran proyek, aku periksa sampai jam 3 pagi. Hingga akhirnya, aku membantu perusahaan go public, lalu dia bilang padaku, Citra, kau adalah istriku. Apa yang jadi milikku adalah milikmu. Soal pemegang saham, entah namamu tercantum atau tidak, apa bedanya? "Hah, Andi, aku benar-benar mempercayaimu selama 10 tahun. Dan ini, balasanmu padaku?" Minggu depan ulang tahun ibu saya yang ke-60. Siapkan. Baik, Jangan buat semurah seperti terakhir kali. Cari hotel yang lebih baik, menu, kamu yang urus. paham. Oh, omong-omong, aku ada perjalanan bisnis selama 3 hari. Jangan tunggu aku di malam hari. Tentu. Semoga perjalananmu aman. Citra, aku sudah mencari tahu. Putri, umur 26 tahun. Mantan staf administrasi di Real Estate Fans. Dia keluar 3 tahun yang lalu. Sekarang, tinggal di villa di perumahan Danau Indah. Tidak punya pekerjaan tetap. Punya Porsche Cayenne atas namanya. Sebuah villa, keduanya dibeli dalam 6 bulan terakhir. Sumber dana, rekening pribadi Andi Fans. Juga, dia sekarang hamil 8 bulan. 8 bulan? Aku sudah menikah dengan Andi selama 10 tahun, dan kami tidak punya anak. Dokter bilang jumlah spermanya rendah. Dia menyarankan bayi tabung. Dia bilang itu terlalu merepotkan. Dia bilang biarkan alam berjalan. Jadi, dia membiarkan alam berjalan dengan orang lain. Citra, jangan bertindak gegabah. Aku tidak bertindak gegabah. Aku ingin bercerai. Kau akan menghadapi Andi? Tidak. Jangan beritahu dia. Aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Katakan, Aku butuh kamu mencari tahu semua struktur kepemilikan saham grup Fans. Termasuk perjanjian nomine, struktur perusahaan luar negeri, rekening tersembunyi. Aku ingin tahu persis berapa banyak asetnya yang sudah dia transfer. kau serius? Tentu. Aku sudah menjadi pembantunya selama 10 tahun. Sekarang, aku akan mengambil gajiku. Selama hari-hari menunggu hasil investigasi, aku bertemu Andi dalam perjalanan bisnis. Dia bermesraan dengan Putri. Tapi, aku tidak peduli dengan semua itu, aku hanya peduli pada hasilnya. Hasil yang akan membuat Andi menyesal seumur hidupnya. Jadi, suamimu, ya? Dia benar-benar hebat. Real Estate Fund secara publik dia memegang 61% saham, tetapi melalui 2 perusahaan lepas pantai di pulau-pulau lepas pantai, sebenarnya dia mengontrol 78%. Perwakilan hukumnya adalah sepupunya, Dion. Perusahaan lepas pantai? Apalagi? Selama 3 tahun terakhir, dia mengalirkan uang melalui proyek fiktif ke rekening tersembunyi pribadi, mentransfer total 100 juta rupiah. Uang itu tersebar di 6 kartu, 2 di antaranya atas nama Putri. Bagaimana dengan properti? Selain villa yang kau tempati, dia memiliki 3 properti lain atas namanya, semua digadaikan tahun lalu. Uang yang didapat dari itu tidak tercatat, juga, atas nama Putri, selain villa itu, ada 2 properti komersial senilai lebih dari 30 juta rupiah. Jadi, dalam 10 tahun pernikahan, dia diam-diam mentransfer setidaknya 200 juta rupiah aset. Dan atas namaku, aku hanya punya hak tinggal di villa ini. Aku bahkan tidak punya hak milik. Cemerlang, ya? Tapi ini bagian yang paling mengejutkan. Bulan lalu, di belakangmu, dia menyuruh pengacara menyusun perjanjian perceraian ini. Perbedaan yang tidak dapat didamaikan, perceraian atas kesepakatan bersama, istri pergi tanpa apa-apa. Suami akan membayar kompensasi 1 kali sebesar 2 juta rupiah kepada istri. Hanya 2 juta rupiah.
Modal awal yang kuberikan padanya dulu adalah 3 juta rupiah. Citra, dia sudah menyusun papan. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengusirmu dan menempatkan Putri di posisimu. Kapan tanggal perkiraan lahir Putri? Tanggal 15 bulan depan. Apa rencanamu? Bukankah dia berencana mengadakan pesta ulang tahun ke-60 untuk ibunya? Kalau begitu, aku akan memberinya pesta yang tak akan pernah dia lupakan. Ada acara apa? Kenapa rapi banget? Nggak ada acara khusus, aku kangen kamu. Aku harus angkat telepon. Ada apa, sayang? Tunggu aku. Siapa itu? Seorang klien. Pesta ulang tahun ibumu. Aku sudah memesan Hotel Plaza Agung. Makan malam mewah. Puas? Tidak apa-apa. Setelah kamu finalisasi menu, kirimkan padaku. Oke, Ngomong-ngomong, aku baru pulang dari perjalanan bisnis. Masih ada pekerjaan di perusahaan. Aku perlu lembur. Aku tidak bisa menemanimu. silakan. Pergi habiskan waktu dengan kekasihmu. Setelah pesta, hari-hari indahmu sudah berakhir. Sepuluh tahun yang lalu, ketika aku menikah dengan Andi, aku berumur 25 tahun. Teman-temanku bilang aku tidak mendapat yang sepadan. Citra, kamu gila. Keluarga Sterling mungkin bukan keluarga kelas atas, tapi di industri bahan bangunan nasional, kamu masih terkenal. Bagaimana bisa kamu menikah dengan Andi? Dia itu. Citra, pernikahan itu harus sepadan dalam status sosial. Alih-alih mewarisi bisnis keluarga, kamu ingin menikah dengan pemuda miskin itu? Aku tidak akan mengizinkannya. Jika kamu menikah dengannya, kamu bukan lagi cucu perempuanku. Aku bahkan menolak permintaan kakek untuk mewarisi bisnis, dan tidak ragu-ragu untuk berselisih dengannya, hanya untuk sepenuh hati mengikuti Andi. Semua karena satu kalimat yang dia ucapkan, Citra, aku mencintaimu. Aku akan memberimu dunia. dia memang punya dunia sekarang, tapi di dunianya, tidak ada tempat untukku. Citra, Dewan Direksi Bahan Bangunan Sterling memiliki kursi yang disediakan untukmu. Kamu bisa kembali kapan saja. Kakek menunggumu. Halo? Kakek, ini aku. Kakek Budi. Aku ingin pulang. Baik. Kakek akan menunggumu. Ham, Kamu di sini? Real Estate Fans, 78% saham, 15% diantaranya sudah disiapkan untuk dialihkan. Penerima transfer adalah Putri. kapan? Perjanjian itu berlaku, tanggalnya adalah tanggal 20 bulan depan, yaitu 5 hari setelah tanggal perkiraan lahir Putri. Dia ingin menunggu sampai Putri melahirkan, lalu dia akan bertindak. Tepat sekali. Saat itu, dia punya anak, dan perjanjian pengalihan saham akan diberikan ke Putri, lalu dia akan mengeluarkan perjanjian perceraian dan membayarmu dengan 2 juta rupiah untuk menyingkirkanmu. Rencananya benar-benar sempurna. Ibu, Citra, pesta ulang tahunku dalam 3 hari. Bagaimana persiapannya? sudah siap, Ibu. Di pesta, aku punya beberapa teman lama. Pastikan mereka duduk di meja utama. Juga, Andi bilang dia punya teman yang sangat penting yang ingin dia bawa. Dudukan mereka di meja utama juga. Teman apa? Lakukan saja apa yang kukatakan. Kenapa kamu perlu tahu banyak? Teman penting, ya? Kamu yakin ingin menghadapinya hari itu? Aku yakin. Oke, kalau begitu aku akan membawa semua dokumen. Pastikan kamu membawa perjanjian perceraian. Jangan khawatir. Aku selalu bilang menikah dengan Andi Fans adalah pemborosan terbesar di dunia. Sekarang pemborosan itu sudah berakhir.
Anda mencari siapa? Saya mencari kakek Budi. Anda siapa? Saya cucu perempuannya. Hei, Sekretaris Smith. Ada seorang wanita di meja depan. Dia bilang dia cucu perempuan Ketua Budi. Ketua, pelan-pelan. Citra, Kakek Budi. kamu meninggalkanku sendirian di perusahaan selama 10 tahun. Kamu akhirnya memutuskan untuk kembali. Kemarilah, kakek akan mengantarmu untuk melihat kantormu. Lihat apa yang kakek siapkan untukmu, kantormu. Bagaimana menurutmu? Kamu kurus. Kakek Budi. Maaf, dulu, aku seharusnya tidak membiarkan yang namanya cinta membuatku melawanmu. Dalam hidup, siapa yang tidak pernah sedikit gegabah beberapa kali, kan? Asal kamu baik-baik saja, kakek senang untukmu. Tapi kalau kamu tidak baik-baik, kakek akan selalu mendukungmu. Jangan menangis, jangan menangis. Itu membuat hati kakek hancur. Kemarilah, lihatlah bagaimana menurutmu kantor yang kakek siapkan untukmu. Kakek Budi, aku ingin memulai sebagai wakil direktur. Jadilah direktur saja, kamu pasti bisa, kakek. Percaya padamu. Ketua, dokumen yang Bapak minta. Bagus, kembalilah bekerja. Di sini adalah apa yang orang tuamu tinggalkan untukmu. 34% saham sterling, ditambah milikku, 41%. Sterling sepenuhnya milikmu mulai sekarang. Cepat kuasai semuanya. Biarkan kakek Budi menikmati masa tuanya. Kakek Budi, ada satu hal lagi yang perlu aku minta bantuan kakek. Apa itu? Katakan saja. Kakek Budi akan membantumu. Jangan umumkan dulu kepulanganku. Kenapa? Karena aku masih punya pertempuran berat di depan. Apa itu si Vance? Berandal itu. Selama ini, meskipun kamu tidak berada di Sterling, bisnisnya diam-diam didukung oleh Sterling. Dia Kakek Budi, dia tidak layak membuat kakek marah. mau kakek Budi bantu? Tidak. Pertempuran ini akan aku lawan sendiri. Bagus. Pertempuran cucu perempuanku tidak akan kalah. Kenapa kamu berdandan hari ini? Pesta ulang tahun ibu. Sebagai menantu perempuannya, tentu aku harus berdandan cantik. Ayo, jangan sampai terlambat. Ayo. Baik, aku akan menjemputmu sekarang. Aku akan mengantarmu ke hotel. Kamu duluan, atur pesta ulang tahunnya. Aku harus menjemput seseorang. Apakah orang yang disebut ibumu, teman yang sangat penting? Ya, Siapa namanya? Putri. Jangan terlalu dipikirkan. Dia hanya adik dari mitra bisnis. Dia sudah membantu saya beberapa kali. Ibuku sangat menyukainya. Pantasan kamu bisa menyembunyikannya selama 3 tahun, berbohong tanpa ekspresi. Kalau begitu, aku akan memastikan menyambutnya dengan hangat. Aku memesan suite di lantai 18. Semua dokumen ada di sana. Baik, Satu hal lagi. Aku tahu bahwa Andi perjanjian transfer saham harus ditandatangani sebelum jam 3 sore ini. Jadi setelah pesta ulang tahun, dia akan membawa Putri ke kantor hukum. begitu cepat. Tanggal perkiraan lahir Putri maju. Dokter bilang dia mungkin melahirkan minggu ini. Jadi sebelum bayinya lahir, dia ingin mengamankan sahamnya.
Aku khawatir dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu dalam hidupnya. Coba lihat. Nyonya Vance, lihat pesta ulang tahun ini, benar-benar mengesankan. Diadakan di Hotel Plaza Agung, itu sungguh luar biasa. Anak laki-laki saya yang mengatur semuanya sendiri. Saya dengar biayanya ratusan ribu. Oh, jadi kamu benar-benar berdandan hari ini? Hari ini ulang tahun Nyonya, sudah sepantasnya. Oh, Citra, kamu tampak memukau hari ini. Gaun itu merek apa? Valentino. Merek besar, pasti harganya mahal sekali. Itu semua menghabiskan uang Andi. Dia tidak menghasilkan sepeser pun, hanya membuang-buang uang. Dan dia bahkan tidak berusaha jadi lebih baik. Dia bahkan tidak bisa memberinya anak. Saya tidak tahu kenapa anak laki-laki saya begitu bertekad dulu untuk menikahinya. Oh, Citra, berdandan hari ini, siapapun yang tidak tahu akan mengira ini ulang tahunmu. Kamu terlalu baik, Siti. Oh, hanya bilang. Tante, selamat ulang tahun. Oh, Dion, kamu di sini. Masuklah, duduk. Di sini saja. Secara resmi dia memegang 61%, tapi melalui 2 perusahaan lepas pantai di pulau-pulau lepas pantai, dia secara efektif mengendalikan 78%. Perwakilan hukumnya adalah sepupunya, Dion. Silakan, tertawa. Begitu semua orang ada di sini, kita akan menyelesaikan perhitungan. Citra, kamu ini menantu macam apa? Di mana Andi? Kenapa dia belum datang? Dia pergi menjemput teman. Dia akan segera tiba. Teman apa? Dan dia harus menjemputnya sendiri? Putri, Oh Putri, tentu saja. Itu sudah sepantasnya. Ya, tidak usah buru-buru. Kita tunggu sebentar lagi. Ayolah, semua santai saja. Sayang, nanti kita akan ada pertunjukan. Sudahlah, Apa bedanya aku bilang atau tidak? Putri sudah datang. Putri, kamu sedang hamil. Jadi, jangan capek-capek. Selamat ulang tahun, Nyonya Vance. Aku memilihkan gelang ini untukmu. Semoga ibu suka. Tentu saja suka. Bayi di perutmu adalah kado ulang tahun terbaik untuk wanita tua sepertiku. Ibu, apa yang ibu katakan? Bagaimana menurutmu? Aku ingin cucu laki-laki. Apa? Dia tidak bisa punya anak. Jadi, dia tidak tahan orang lain punya? Putri, hari ini kamu tetap di sisiku. Santai saja. Biarkan aku membantumu. Hati-hati, hati-hati. siapa wanita itu? Lihat perutnya dan sikap Nyonya Vance. Bukankah sudah jelas? Mustahil. Ini akan menarik. Semuanya sudah siap. Kita bisa mulai kapan saja. Tidak usah buru-buru. Biarkan semuanya berjalan lebih lama. Keluarga dan teman-teman, terima kasih sudah datang untuk merayakan ibu saya pesta ulang tahun ke-60. Karena saya tidak akan berada di posisi ini tanpa kalian semua. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada ibu saya, yang telah melewati banyak kesulitan untuk membesarkan saya dan mengajarkan saya nilai-nilai kehidupan. Dan selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya. Karena dukungan kalianlah yang membawa saya sampai di sini hari ini. Putri, datanglah dan potong kue bersamaku. Melihat acara ini, keluarga Vance hari ini akan memuliakan selingkuhan. Menantu itu terlalu penurut. Jadi, bagaimana dia bisa tahan dengan ini? Kedudukan ibu naik karena anak laki-lakinya, jadi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak punya anak. Tamparan itu begitu keras sampai aku ikut merasakannya, dan kalau aku, sudah kubalikkan meja itu. kecilkan suaramu. Benar-benar siasat. Pertama, memperkenalkan Putri di pesta ulang tahun untuk melegitimasi statusnya, lalu tunggu anak itu lahir untuk menyelesaikan transfer saham, dan akhirnya berikan surat cerai untuk mencampakkanku. Citra, jangan biarkan hal ini mengganggumu hari ini. Karena Andi hanya... Dion, Yah, Citra, ku dengar kamu menggunakan 2 perusahaan luar negeri untuk
menahan secara ilegal 17% saham untuk Andi. Jadi bagaimana jika kantor pajak tahu? Citra, aku tidak tahu bagaimana kamu, Dad. Skyhaven Holdings dan Lujing International, aku punya nomor pendaftaran keduanya. Jadi kamu masih tertarik untuk mendengar lebih lanjut? Citra, Tonton saja pertunjukannya untuk sekarang, dan aku akan urus kamu nanti. Duduk saja dan saksikan pertunjukannya. Aku akan urus kamu nanti. Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini sekarang. Enyah dari pandanganku. Cepat pergi. Pulang dulu. Hari ini ulang tahun ibu. Jangan membuatnya marah. Aku akan jelaskan saat kita sampai rumah. Rumah? Rumah yang mana? Rumah kita? Atau rumah yang kamu bagi dengan Putri? Kamu? Putri, selamat. Mulai sekarang, kamu tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kamu bisa terbuka berada di sisi Andi. Andi, dia. Jadi, kamu belum kenal aku? Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah istri Andi. Oh, tidak. Sebentar lagi akan menjadi mantan istrinya. Citra, Jangan panggil aku seperti itu. Itu menyakitkan telingaku. Citra, berhenti membuat keributan. Putri adalah tamu. Tamu? Di saat seperti ini, kamu masih menganggapku bodoh. Putri, mantan karyawan grup fans, tinggal di perumahan Danau Indah, Gedung 4, Unit 3, mengendarai Porsche Cayenne putih, plat nomor dimulai dengan A88. Mau aku lanjutkan? Kamu menyelidikiku? Kalau kamu tidak ingin ada yang tahu, jangan lakukan. Apa? Gugup? Kamu? Citra, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Apa yang kau lakukan? Keluar dari sini. 10 tahun. Aku tidak pernah lebih jernih pikirannya daripada sekarang. Nyonya fans, semua hutang lama akan kita selesaikan hari ini. akhirnya gila, ya? Nyonya fans yang tua itu, dia setiap hari membanggakan diri di depan kami. Tepat, akan ada pertunjukan bagus hari ini. Kalau menurutku, hamil sebelum menikah, lalu muncul di pesta ulang tahun seolah-olah tidak terjadi apa-apa, itu cukup tidak tahu malu. Kalian semua, diam. Putri, sayang, tidak apa-apa. Aku di sini untukmu. Tidak ada yang akan mengganggumu. Kau adalah menantu perempuanku. Kontributor terbesar bagi keluarga fans. Citra, kau sendiri tidak bisa punya anak. Jadi apa salahnya kalau anakku mencari yang bisa? Apa ada yang salah dengan itu? Kalau kau begitu hebat, ya punya sendiri. Coba lihat kau melakukannya. Ibu, banyak hal belum siap. Sekarang bukan waktunya bertengkar. Citra, ibu tadi hanya marah dan bicara ngawur. Putri dan aku, kami benar-benar hanya teman. Kau pulang dulu. Nanti kalau kita pulang, akan kujelaskan semuanya. Tepat, berhenti memfitnah anakku. Anakku bukan orang seperti itu. Fitnah? Ini adalah laporan tes kehamilan dari 3 bulan lalu. Di kolom ayah, tertulis jelas Andi. Ini juga fitnah? Pacarnya tidak ada di rumah, tidak ada yang menandatangani tes kehamilannya. Saya yang menandatangani atas namanya. Haruskah kau membuat masalah besar dari ini? Menandatangani atas namanya. Ini foto Andi dan Putri bersama-sama. Tulisan di belakang bertuliskan, sayang, menunggu kamu dan anak. Kau menulisnya sendiri, kan? Apakah kau juga mengambil foto ini untuk pacarnya? Dan tulisan ini, apakah kau juga menulisnya untuk pacarnya? Keluarga fans sudah keterlaluan. Dan sekarang mereka masih membuat alasan. Ini benar-benar menginjak-injak dia. Ini perumahan Danau Indah, villa seluas 380 meter persegi, dan properti komersial ini. Ini adalah laporan bank yang menunjukkan bahwa setiap tanggal 15 selama 3 tahun terakhir, Andi mentransfer ke Putri Rp80.000. Apakah kau juga membayar ini untuk pacarnya? Dia memberi begitu banyak pada selingkuhannya. Tanpa uang, bagaimana gadis muda itu mau memiliki anak laki-lakinya? Citra, kau tidak bisa memaksakan perasaan. Andi bilang padaku bahwa kalian sudah lama putus. Lagi pula, aku mengandung anaknya. Ini fakta yang tidak bisa diubah. Jika kau terus membuat keributan,
Itu tidak akan baik untuk siapapun. Diam. Bahkan sekarang, kau masih berpikir dia akan melepaskanmu dengan mudah. Aku bilang diam. Citra, ini rumit. Ayo kita akhiri di sini untuk hari ini. Saat kita pulang, aku akan menjelaskan semuanya. Tunggu kamu menjelaskan. Tunggu kamu mentransfer semua saham lalu memberiku perjanjian perceraian yang membuatku tidak punya apa-apa. Lalu menjelaskan. Kau selalu membenciku karena tidak bisa punya anak. Jadi hari ini, selamat, Putri hamil 8 bulan. Tunggu sebulan lagi, dan kau akan punya cucu laki-lakimu. Jadi bagaimana jika dia hamil? Kau sudah menikah ke keluarga fans selama 10 tahun, dan kau bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kau hanya ayam betina yang tidak bisa bertelur. Tangkau, anak laki-lakiku cukup mampu untuk mencari seseorang yang bisa melahirkan. Apa salahnya? Aku tidak bisa punya anak, tapi itu bukan salahku. Itu masalah Andi. Citra, diam. Apa? Mulai gugup? Ibumu dulu selalu bilang aku nggak bisa punya anak. Kenapa dulu nggak suruh dia diam? Aku? Hei semuanya, lihat ini. Ini dari 8 tahun lalu, dokter bilang Andi memiliki motilitas sperma rendah. Dia perlu pulih. Dia suruh aku menunggu, biar alam yang jalan. Aku menunggu 8 tahun, sekarang dia udah sembuh, dia malah balik badan dan punya anak dengan orang lain. Tapi sekarang aku malah bersyukur nggak punya anak dengannya, karena Andi nggak pantas jadi ayah. Citra, cukup. Belum cukup. Kamu, Andi, mengecewakan aku selama 10 tahun, kamu mengkhianatiku. Kamu harus bayar atas pengkhianatanmu, bayar harganya. Citra, lagi pula, kamu dan Andi kan suami istri. Nggak bisa bicara baik-baik, kenapa harus keras kepala? Diam. Aku. Tangan kita juga kotor, tahu? Kita nggak bisa bantu mereka lagi. Hari ini, Citra akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Semua rahasia kotor kita, dia tahu semuanya. Citra, kamu bikin keributan besar hari ini. Apa kamu mau menghancurkanku? Kamu mencari masalah sendiri. Apa hubungannya sama aku? Citra, pengacau. Udah tahu, kamu memang kurang ajar. Berhenti bikin ribut. Anakmu sopan? Dia punya selingkuhan selama 3 tahun. Dia mentransfer 200 juta rupiah. Dan dia menyuruhku menandatangani perjanjian 2 juta rupiah untuk pergi tanpa apa-apa dan pergi begitu saja. Semua ini, apa kamu nggak tahu? Kamu cuma berpikir itu sudah sepantasnya. Anakmu sudah sukses besar. Dia harus cari perempuan muda yang bisa punya anak. Dan itu yang disebut sopan. Citra, berani kau bicara begitu padaku? Di matamu, aku masih ibumu? Tidak, Citra, sebenarnya kau mau apa? ini pengacaraku yang menyusun perjanjian perceraian ini untukku. Tuntutanku sederhana. Harta pernikahan harus dibagi menurut hukum. 200 juta rupiah yang ditransfer selama pernikahan harus dikembalikan semuanya. Saham grup fans harus dihitung ulang berdasarkan rasio kontribusi. Aku tidak setuju. Semua ini milikku. Bagian anakku tidak bisa diganggu. Citra, jangan berharap terlalu tinggi. Aku membangun grup fans dari nol. Apa hubungannya denganmu? Kau membangun dari nol? Andi, apa kau lupa 3 juta rupiah modal awal? Dan siapa yang memberikannya padamu? Akta pendirian perusahaan tahap awal? Siapa yang menulisnya untukmu? Penawaran proyek? Siapa yang mengoreksinya bersamamu? Bahkan klien besar pertama perusahaan? Siapa yang memperkenalkanmu? Tanpaku, kau bahkan tidak akan memiliki membayar untuk menghindari masalah. Tuan Vance, modal awal Anda benar-benar diberikan oleh Ibu Citra? Jadi Tuan Vance mencari kekayaan lewat istrinya? Ini contoh klasik melupakan jasa orang lain setelah berhasil. Benar-benar tidak berperasaan. Jika kau tidak setuju, kita bertemu di pengadilan. Citra, aku bisa memutuskan untuk Andi. Aku akan menyuruhnya memberimu bagian lebih besar. Cukup untuk hidup nyaman sisa hidupmu. Sebaiknya kau terima saja. Bagaimana jika tidak? Kau, Putri, Putri, ada apa? kau tidak apa-apa. sepertinya aku mau melahirkan. Bayinya tidak boleh dalam bahaya. Apa yang kau tunggu? Panggil ambulans. Jika sesuatu terjadi pada anakku, kau akan kubuat menyesal. Apa hubungannya denganku? Tapi sepertinya skor hari ini tidak akan diselesaikan. Untuk sisanya,
Kita bisa menyelesaikannya lain kali. Maaf, semuanya. Maaf mengganggu makan kalian. Silakan lanjutkan. Hari ini ulang tahunmu yang ke-60. Jadi aku berharap kesehatan yang baik, umur panjang, dan rumah penuh dengan anak dan cucu. Tapi semuanya adalah anak nakal yang tidak tahu terima kasih. Rina, ayo pergi. Kau mencoba membunuhku. Andi, jangan khawatir. Pertunjukan sesungguhnya kita baru saja dimulai. Bagus. Kamu luar biasa hari ini. Kejam dan tajam bicara. Citra yang dulu sudah kembali. Tidak. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ini bukan soal kejam. Ini adalah mimpi 10 tahun. Yang akhirnya berakhir. Benar. Oh, omong-omong, kita akan ke pengadilan besok pagi untuk mengajukan petisi perceraian. Pihak Andi pasti akan mengirim seseorang untuk mediasi. Mediasi? Itu tergantung pada seberapa tulus dia. Oke, hari ini, makan siang aku yang traktir untuk merayakan kelahiran kembali dirimu. Citra, tunggu. Citra, Sampaikan pada hakim. tidak. Citra, kamu baru saja menyebut 2 perusahaan lepas pantai itu Dion hanyalah boneka. Dia tidak tahu apa-apa. Benar, Citra. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu semua ide Andi. Entah kau tahu atau tidak. Itu urusan kantor pajak untuk memutuskan. Citra, tolong, aku mohon padamu. Tolong jangan libatkan Dion ke dalam ini, ya? Siti, setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya kau memanggilku Citra. Tanpa sarkasme. Citra, aku salah sebelumnya. Aku mohon, tolong lepaskan Dion. Citra, aku seharusnya tidak menutupi Andi dan menyembunyikan hal-hal itu darimu. Citra, mohon maafkan aku sekali ini. Berikan aku kesempatan lain. Aku bukan lagi iparmu. Citra, aku mohon padamu. Baiklah. Aku bisa setuju untuk tidak mengungkap ini. Terima kasih, Citra. Tapi, ada satu syarat. Tapi aku punya syarat. Silakan, Citra. Pertama, jangan panggil aku kakak ipar. Itu membuatku mual. Kedua, kamu harus memiliki semua dokumen perusahaan lepas pantai Andi, termasuk kata sandinya. Aku perlu mendapatkan semua salinan dan semua kata sandi. Yah, Yah apa, Citra? Citra memberimu kesempatan. Apa yang kamu ragukan? Kamu benar-benar ingin ikut tenggelam bersama Andi? baik. Citra, aku akan kirimkan semua kata sandi sekarang. Salinannya, nanti aku bawa. Sayang, apa kita benar-benar mengkhianati sepupuku? Bagaimana perusahaan Andi bisa berdiri? Kamu tahu sama sepertiku. Dia bisa meninggalkan istrinya yang bersamanya selama 10 tahun. Kita tidak berarti apa-apa baginya. Bersulang. Kita sudah sepakat. Kamu harus kembali ke Sterling dan membantuku. Kamu adalah ibu bosku. Aku harus tetap bersamamu. Mulai sekarang, posisi direktur hukum akan menjadi milikmu. Tidak perlu. Wakil direktur sudah cukup. Citra. Hanya dalam beberapa jam, video dari pesta ulang tahun fans sudah menyebar. Andi kehilangan muka total kali ini. Katakan padaku, apa kamu juga yang merencanakan ini? Tidak perlu rencana. Semua penonton itu, terutama ibu-ibu tua, adalah juru bicaraku. Citra, putri itu bukan orang yang mudah diatur, terlalu tenang, berdiri di sana patuh seperti domba kecil. Dia pasti bukan tipe yang pendiam. Bagus, kalau tidak, akan terlalu membosankan. Di mana anakku? Anaknya baik-baik saja. Ibu sedang menjaganya. Bukankah kau bilang dia tidak akan tahu? Sekarang dia tahu segalanya. Apa yang harus kita lakukan? Citra, penjahat itu, menyebarkan berita tentang pesta ulang tahun. Dia berusaha menghancurkanku. Aku tidak peduli padanya. Tapi uang dan perusahaan harus menjadi milik anakku. Jangan khawatir, semuanya dalam kendaliku.
Tuan Fans. Apa yang kau lakukan di sini? Istirahatlah, aku akan keluar. Tuan Fans, istrimu telah mengajukan petisi perceraian ke pengadilan. Dia benar-benar melakukannya. Apa dia benar-benar pikir aku takut padanya? Bukti kali ini sangat merugikanmu. Perselingkuhan, munafik, dan pertikaian internal. Fakta-faktanya kuat. Dan, ku dengar mereka punya beberapa bukti lain. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kusarankan kau berdamai. Jika ini membesar, tidak akan baik untukmu. Kakek Budi, Kau sudah bangun? Siti, bawakan air madu yang kusiapkan untuk Citra agar dia sadar. apakah Rina yang mengantarku pulang tadi malam? Aku minum terlalu banyak, kepalaku sakit. Aku pingsan. Aku tidak ingat apa-apa. Bagus untuk mengeluarkannya. Lebih baik daripada dipendam. Nona, minumlah. Kakek Budi menyuruhku menyiapkannya sebelumnya. Suhunya pas. Terima kasih, Siti. Nona, ikuti saranku. Jangan minum terlalu banyak di masa depan. Kau tidak tahu, tadi malam saat kau pulang, kau berlutut di depan kakek Budi dan terus membungkuk berkali-kali. Lalu kau memeluknya dan menangis lama. Kau hampir pingsan karena menangis. Siti, apa menurutmu aku? Benar-benar seburuk itu kemarin? Sejak kamu kecil, aku belum pernah melihatmu menangis seperti ini. Kamu bahkan bilang minta maaf pada kakek Budi. Bahwa mulai sekarang, kamu akan merawatnya dengan baik dan memaksa dia untuk menyelimutimu. Siti, cukup. Kalau kamu terus bicara, dia pasti ingin bersembunyi di lubang. Baik, aku berhenti. Aku ambilkan sarapan hari ini semua kesukaanmu, Nona. Memalukan sekali. Bermain dengan kakekmu sendiri, tidak ada yang perlu malu. Cepat, cuci muka. Setelah selesai, makan sarapan bersama kakek Budi. Baik. Makan lagi. Kamu terlalu kurus. Kakek Budi, aku rencana ikut ke perusahaan hari ini. Tidak ambil cuti beberapa hari lagi. Tidak. Aku ingin cepat-cepat menguasai, agar kakek tidak terlalu lelah, kakek Budi. Bagus, cucu perempuanku. Kamu tahu cara merawat kakekmu. Makan lagi. Ada apa? Citra, ayo bicara. Baik, aku memang harus kembali untuk mengambil barangku. Kakek Budi, Tidak apa-apa. Pergilah. Aku akan menunggumu di perusahaan. Baik. sayang sekali tidak ada obat untuk penyesalan. Tapi untungnya, aku tidak menyalahkan diri sendiri. Itu juga tidak punya alasan untuk ada lagi. Citra, apa yang kamu lakukan? Kamu telah menjadi jahat dan buta. Kalau begitu lihat ini. Citra, bagaimana aku tidak pernah menyadari kamu begitu tidak berperasaan? Aku bukannya tidak berperasaan. Kalau tidak, aku akan diambil semua yang aku miliki. Bukankah kamu yang ingin bicara? Silakan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Berapa banyak yang kamu mau? Berapa banyak apa? Kamu membuat keributan besar hanya demi uang, kan? Katakan saja, berapa banyak uang yang kamu mau untuk menghentikan kasus ini? 150 miliar rupiah. Tidak cukup. 300 miliar rupiah. Itu seharusnya cukup, kan? Citra, jangan memaksa. Berapa banyak lagi yang kamu mau?
Apa kamu tidak takut merepotkan diri sendiri? Aku selalu punya selera yang besar, terutama sekarang, bahkan lebih baik lagi. 450 miliar rupiah. Ini tawaran terakhirku. Citra, kamu harus tahu, kamu hanya seorang ibu rumah tangga tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan. Bagaimana kamu bisa membiayai gugatan ini? Apakah kamu bisa membayar biaya hukum? Apa kamu lupa apa pekerjaan sahabatku? Kamu memang suka bicara besar. Kamu pikir pengacara kecil itu bisa mendukungmu? Kamu harus tahu grup fans memiliki tim hukum yang berpengalaman. Dia hanya pengacara kecil, bagaimana dia bisa melawan tim hukumku? Dia hanya seorang pengacara kecil, bagaimana dia bisa melawan tim hukumku? Tim kamu, Andi, tim hukummu. Pengacara utama Harrison menangani 3 kasus tahun lalu, dan kalah semuanya dari sahabatku, Rina. Kalau kamu tidak percaya padaku, tanya sendiri padanya. Kamu. Tuan fans. Kali ini, Nyonya fans. Bukti cukup kuat, terutama sahabatnya, Rina. Jangan meremehkannya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku hanya ingin apa yang menurut hukum menjadi hakku, dan tidak kurang sedikit pun. Hukum memberimu? Kamu tidak punya apa-apa. Tidak ada saham di perusahaan, tidak ada nama di rumah. Kamu pikir akan dapat apa? Citra, aku bicara denganmu sekarang sebagai kebaikan, jadi jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku tidak mau kebaikanmu, tapi soal apa yang hukum berikan padaku, itu bukan urusanmu. Kamu. Itu saja yang ingin kamu bicarakan? Kalau begitu, aku selesai di sini. Citra, kamu sudah bersamaku selama 10 tahun. Pasti ada sedikit kasih sayang di antara kita, kan? Kamu membuat keributan. Apa untungnya buatmu? Kasih sayang? Andi, kamu mengambil 3 juta rupiahku sebagai modal awal, menggunakan berpisah jalanku, membawa klienmu, memakai jas yang kupilihkan untuk mempresentasikan proyekmu. Dulu, kamu bukan siapa-siapa. Aku bersamamu dari nol. Dan sekarang kamu bicara tentang kasih sayang? Kasih sayangmu ada di villa, di perumahan Danau Indah. Kasih sayangmu ada di transfer bulanan Rp80.000. Kasih sayangmu ada di perut putri yang hamil 8 bulan. Yang kamu tinggalkan untukku hanyalah perjanjian 2 juta rupiah untuk pergi tanpa apa-apa. Tidak. Perjanjian itu, aku bahkan belum. Kamu bahkan belum menunjukkannya padaku. Benar. Kamu menunggu putri melahirkan, mentransfer saham, lalu menghadapiku. Sayangnya, supir setiamu, Joko, bicara sebelum kamu. Itu Joko. Dia mengkhianatiku. Kamu seharusnya bersyukur, dia menyimpan rahasiamu selama bertahun-tahun, dan baru memberitahuku setelah dia pensiun. Tetap saja, dia seharusnya tidak mengkhianatiku. Mengkhianatimu? Berapa banyak kamu membayarnya sebulan? Gaji Rp5.000 sebulan? Untuk memastikan dia menyetir kamu dengan baik, aku memberinya setiap bulan tambahan Rp20.000. Saat hari libur, aku memberinya uang tunai. Aku membayar sekolah putrinya, aku juga menanggung biaya rumah sakit istrinya. Tapi kamu hanya mengeluh aku terlalu boros. Citra, kamu sangat perhitungan. Jadi dari dulu, kamu mulai menyuap orang-orang di sekitarku. Baik, kalau begitu sebut saja suap. Tapi kamu, Andi, kamu bahkan tidak bisa memenangkan hati orang sebaik aku. Kamu? Kemarahanmu hanya menunjukkan ketidakmampuanmu. Aku sangat buta waktu itu. Citra, 30 juta rupiah. 30 juta ditambah villa ini. Itu seharusnya cukup kan? Citra, kamu akan menyesali ini. Menyesal? Bukan aku. Seorang wanita tanpa siapapun untuk diandalkan, seorang ibu rumah tangga tanpa latar belakang, berani-beraninya dia. Citra. Hei, Citra, kamu berhasil datang? Serahkan. Citra, ini semua dokumennya dari komputer Markus tentang 2 perusahaan offshore itu, kata Sandi, catatan transfer rekening, perjanjian nomini, salinan pindaian asli, semuanya ada di sini. Baiklah, kalian berdua bisa pergi sekarang. Citra, maaf. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Kalian semua hanya teman yang ada saat senang saja. Permintaan maafmu tidak berarti apa-apa bagiku. Baiklah, ada urusan di kantor. Aku pergi.
Kakek Budi, apa ini? Semuanya, dengarkan. Ini cucu perempuanku, pemimpin masa depan dari grup Sterling, Citra Sterling. Selamat datang, Ibu Citra. Ibu Citra. Kakek Budi, kakek. Mulai sekarang, semua yang ada di sini menjadi milikmu. Kamu pantas mendapatkan perlakuan ini. Mari, kakek akan mengantarmu untuk menyelesaikan proses tercekik. Ayo. Baik, Ibu Citra, ini adalah klien-klien utama yang telah bekerja sama dengan perusahaan kita selama bertahun-tahun. Silakan lihat. pasokan ke klien lain berjalan seperti biasa. Tapi Real Estate Fans ketentuan pembayarannya sudah jatuh tempo sejak tahun lalu, yang paling lama sudah terlambat. 4 bulan, ini tidak memenuhi standar kredit sterling kita, tapi grup fans. Selalu menjadi klien tetap. Dan Tuan Fans terus mengatakan, Apa yang dikatakan Andi tidak penting. Saya sekarang menuntut kita mengikuti kontrak. Untuk ketentuan pembayaran yang melebihi 60 hari, hentikan pasokan. Ada pertanyaan? Ketua, bagaimana pendapat Bapak? Lakukan semuanya yang dikatakan cucu perempuanku. Perkataannya adalah perkataanku. Aku tahu masalah internal grup fans lebih baik daripadamu. Biarkan aku terus terang, Andi mengkhianatiku dan menyia-nyiakan 10 tahun hidupku. Ini balas dendamku padanya, semua yang kulakukan berada dalam aturan. Ada keberatan? Kami sepenuhnya mendukung Ibu Citra. Dukungan penuh untuk Ibu Citra. Sapu baru membersihkan dengan bersih. Sapuan pertama mengenai fans, suka. Kami tidak akan menyerang kecuali diserang. Inilah yang Andi hutang padaku. Kalau begitu biarkan aku menambahkan sapuan kedua untuk membiarkan Ibu Citra melampiaskan amarahnya sepenuhnya. Dokumen yang diberikan Dion, aku sudah mengatur semuanya. Total aset sebenarnya dari Andi, bukan 8 miliar rupiah yang dipublikasikan, tapi milik pribadinya, yang benar-benar bisa digunakan. Sekitar 1,2 miliar rupiah, setidaknya 300 juta rupiah dari itu melalui perusahaan lepas pantai. Lebih dari 200 juta rupiahnya ada di bawah nama Putri. Sisanya ada di akun Real Estate Fans. Berdasarkan semua bukti yang kita miliki, jika pengadilan memutuskan, berapa banyak yang bisa saya dapatkan? Menurut hukum perkawinan, harta bersama dibagi 50-50. Karena dia adalah pihak yang bersalah, berselingkuh dan memindahkan aset terlebih dahulu, pengadilan akan memberi Anda lebih banyak. Perkiraan konservatif, setidaknya 4 hingga 500 juta rupiah. Bagaimana jika kita memulihkan semua aset yang dipindahkan? Jika kita menambahkan kembali yang dipindahkan, kamu bisa mendapatkan setidaknya 600 juta rupiah. 600 juta rupiah. Modal awal yang aku berikan padanya adalah 3 juta rupiah. Sekarang pengembalian investasi. Lumayan, kan? Tapi itu masih jauh dari cukup. Apa yang akan kamu lakukan? Real Estate Fans. Kamu ingin perusahaannya? Aku tidak menginginkannya. Aku mengambilnya kembali. Citra, mendapatkan kompensasi ratusan juta rupiah sudah cukup bagus. Perusahaannya. Aku membantu membangunnya. Tanpa aku mengatur segalanya untuknya, dia tidak akan berada di posisinya sekarang. Rina, aku ingin dia tidak memiliki apa-apa lagi. Kirim dia kembali 10 tahun. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Lihat betapa imutnya dia. Sudah 3 hari. Kenapa Citra belum menjawab? Dia bertekad bulat untuk membawa ini ke pengadilan. Perempuan itu, kau tawarkan padanya syarat yang begitu murah hati, dan dia masih belum puas. Apa dia tidak takut tersedak? Sini, biar aku gendong bayinya. Setelah dia tenang, aku akan bicara lagi padanya. Andi, aku tidak peduli hal lain. 30 juta rupiah yang kau sebutkan adalah batas bawahku. Tidak kurang 1 sen pun. Ini, Jadi bagaimana jika dia menggugat? Dia sendirian, tidak punya siapapun untuk diandalkan. Tim hukum perusahaanmu tidak mungkin takut padanya, kan? pengacaranya, Rina, bukan lawan yang mudah. Departemen hukum sudah menilainya. Sekarang bukan waktunya untuk bentrok langsung. Kalau begitu kau dan tim hukummu adalah sampah. Putri, kau tidak seperti ini sebelumnya. Aku memang selalu seperti ini. Aku ingin meningkatkan status sosial. Aku tidak mau jadi budak lagi. Aku tidak mau hidup khawatir soal uang setiap hari. Jadi,
Aku harus melakukan beberapa perubahan untuk membuatmu bahagia. Jadi, semua manismu itu hanya akting? Sekarang kau sudah punya anakku, kau tidak perlu berpura-pura lagi, kan? Aku bilang aku mencintaimu. Aku tidak berbohong padamu. Tapi aku juga cinta uang dan statusmu. Aku tidak melihat ada konflik. Kau menyesal. Mungkin aku belum terbiasa. Tidak apa-apa, jika kau menyesal. Meski kita tidak menikah, kau tidak bisa begitu saja meninggalkan anak ini. Di masa depan, asetmu semua akan menjadi milik anakku. Itu hukumnya. Kau tidak bisa mengelak. Aku tidak peduli. Aku harus punya cucu laki-laki ini. Dia adalah warisan keluarga Vance. Ngomong-ngomong, aku melakukan penyelidikan. Mengusirmu belum membaik. Kemungkinan hamil. Hampir nol. Apa kau memblokir semua pilihanku, meninggalkanku tanpa jalan keluar? Putri, kau benar-benar telah membuka mataku. Kalau kamu menyesal, kita tidak harus menikah. Anak itu, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Tidak mungkin. Ini cucu laki-lakiku. Nak, jangan bodoh. Putri hanya ingin jaminan. Berikan saja padanya. Baiklah. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita akan menikah. Sekarang kamu tenang. Transfer 40% saham perusahaan kepadaku. Lalu aku akan menikahimu. Aku tidak akan campur tangan dalam urusan perusahaan apapun. Kamu tetap yang memegang kendali. Tapi aku harus memiliki sahamnya. Itu jaminan untukku dan anakku. Apa yang jadi milikku adalah milik anak kita, kan? Tidak sama. Kamu punya riwayat selingkuh dan cerai. Saat anak itu besar nanti, kamu bisa menceraikanku dan memperebutkan hak asuh. Aku tidak punya penghasilan. Dan aku tidak bisa memenangkan gugatan. Maka, bukankah itu semuanya sia-sia? Sudahkah kamu merencanakan semua ini? Kamu bisa meninggalkan Citra untukku. Jadi nanti, kamu bisa meninggalkanku untuk wanita lain. Aku tidak sebodoh dia, atau bodoh romantis yang putus asa. Aku ingin jaminan jangka panjang, dan itu adalah ekuitas. Status seorang ibu naik seiring anaknya. Lagi pula, anakku akan menjadi satu-satunya keturunanmu. Pikirkan baik-baik. Kau memblokir semua jalan keluarku, sepenuhnya. Apakah aku punya pilihan? Putri, Putri, aku benar-benar meremehkanmu. Andi, ini semua pilihanmu sendiri. Tidak ada jalan mundur. Aku akan merawat ibu mertuaku dengan baik. Dan merawat anak itu. Kamu bisa tenang. Baiklah. Aku mengerti. Istirahatlah. Aku ada rapat di perusahaan. Dalam 3 hari aku ingin melihat perjanjian pengalihan saham. Kalau tidak, aku tidak akan merasa aman. Aku mengerti. Tuan Vance? Tuan Vance, Tidak bisakah kau tinggalkan aku sendiri sebentar? bahan bangunan Sterling mengirimkan pemberitahuan resmi kepada kita. Pemberitahuan apa? Mereka bilang, perusahaan kita telah berulang kali melanggar ketentuan pembayaran dalam kontrak. Mulai berlaku segera, mereka menangguhkan pasokan bahan bangunan untuk semua proyek yang sedang berjalan sampai pembayaran akhir diselesaikan. Apa katamu? Pasokan diputus? Tuan Vance, kau harus memikirkan sesuatu. 3 proyek yang sedang kita bangun, yang terbesar, apartemen Danau Langit, sudah anti gagal 70%. Jika mereka menghentikan pasokan, kita akan mengalami keterlambatan proyek. Kita tidak bisa menyerah dalam 2 bulan. Kita harus membayar ganti rugi yang ditetapkan. Setidaknya, secara konservatif, 80 juta rupiah, dan itu belum termasuk 2 proyek lainnya. Kami selalu memiliki kemitraan yang baik dengan Sterling. Bahkan jika pembayaran tertunda, mereka selalu memasok kami terlebih dahulu. Sekarang, kenapa mereka memutus pasokan kita? Aku sudah bertanya-tanya. Mereka bilang, Apa yang mereka katakan? mereka bilang mereka hanya mendukung kita karena Ibu Citra. Sekarang Ibu Citra menyuruh mereka untuk mematuhi kontrak. Jadi, Ibu Citra? Aku ingat grup Sterling hanya punya kakek Budi sebagai ketua. Tidak ada eksekutif puncak lain yang bernama Sterling. ya, itu istrimu. Citra Sterling. Apa? Dia? Andi, ini manajer Davis dari bahan bangunan Sterling. Dia akan bisa memasok kita terus mulai sekarang. Aku ingat sekarang. Aku masuk ke Sterling melalui perkenalannya. Tapi dia hanya memperkenalkan. Aku yang mengelola hubungan selama 10 tahun terakhir. Dia seorang ibu rumah tangga. Bagaimana dia bisa punya pengaruh sebesar itu? Tuan Vance,
Citra Sterling, apa yang sudah kau lakukan? Tidak banyak, pembayaranmu memang terlambat. Aku hanya menyuruh Sterling memutus pasokanmu. Ini balasan. Aku bilang, kau tidak akan lolos begitu saja. Tunggu dan lihat. Apa hubunganmu dengan Sterling? Kenapa? Setelah aku menjaga hubungan baik selama 10 tahun, kau memutuskannya begitu saja? Karena nama belakangku Sterling. Sterling? Sterling dari grup Sterling. Sterling dari ketua grup Sterling, kakek Budi. Kau cucu perempuan kakek Budi yang kabur demi seorang pria. Selamat, tepat, kamu. Kaulah orangnya. Kamu sudah menikah denganku selama 10 tahun, dan kamu bahkan tidak tahu ini. Itu konyol. Citra, sesuatu yang penting seperti ini, kenapa tidak kamu katakan padaku lebih cepat? Dulu, hanya untuk bersamamu, aku bahkan bertengkar dengan kakekku. Tapi aku tidak pernah menyangka aku akan berakhir seperti ini, hampir diusir olehmu. Memikirkan hal itu sungguh konyol. Citra, jika kamu memberitahuku lebih awal, semua ini tidak akan terjadi hari ini. Ini semua salahmu. Marah karena terhina? Menyesal sekarang? Sayang sekali. Sudah terlambat. Menyesal? Aku tidak menyesal. Aku tidak percaya tanpamu, grup fansku akan runtuh. Akan kutunjukkan padamu dengan matamu sendiri bahwa tanpa Sterling, tanpamu, aku tetap bisa baik-baik saja, bahkan lebih baik. Coba tebak apakah dia sangat marah sekarang sampai menghancurkan kantornya. Selama bertahun-tahun ini, apakah dia tidak pernah curiga sesuatu tentang latar belakang keluargamu? Aku khawatir dia akan merasa tertekan, jadi aku bilang padanya itu hanya bisnis kecil. Bisnis kecil? Dengan pendapatan tahunan 9,3 miliar rupiah, itu bisnis kecil? Baiklah, cukup. Kamu yang menangani kasus ini. Aku percaya padamu. Aku juga ada rapat dengan pemasok bahan lainnya. Aku pergi dulu. Ya ampun, kamu membuatnya terpojok, tidak memberinya jalan keluar. Pantas dia dapat. Saya mengundang kalian semua ke sini hari ini. Saya tidak akan bertele-tele. Masalah antara Andi dan saya yakin kalian semua sudah mendengarnya. Andi Fans, saya kira berandal ini adalah bintang baru di dunia bisnis. Tapi saya tidak menyangka dia begitu bodoh buta. Ibu Citra mengundang kami ke sini hari ini untuk memutus semua sumber pasokan fans. Tidak, Tuan Wright, Anda salah paham. Kita semua pengusaha. Kami mementingkan keuntungan. Saya tidak akan pernah, karena urusan pribadi menyebabkan kalian semua mengalami kerugian. Tapi saya punya saran. Saat bekerja sama dengan Real Estate Fans, saya sarankan pembayaran sebelum pengiriman. Pembayaran sebelum pengiriman? Ini. Real Estate Fans terlambat 4 bulan dalam pembayaran ke Sterling. Sterling terus menagih. Dan saya tahu situasi internal fans lebih baik dari kalian semua. Saya mengerti. Ayo, kalian semua adalah veteran di industri bahan bangunan. Saya bersulang untuk kalian semua. Tuan Budi masih punya taring. Dan sekarang Ibu Citra masih muda dan menjanjikan. Saya bersulang untuk Ibu Citra. Untuk Ibu Citra, mari kita lebih banyak bekerja sama di masa depan. Bersulang. Apa maksudmu dengan pembayaran sebelum pengiriman? Arus kas kita sudah sangat ketat. Jika pembayaran sebelum pengiriman, Real Estate Fans tidak akan mampu bertahan. Kamu seharusnya tahu itu dengan baik. Tuan Fans, saya sudah bilang. Tapi pemasok-pemasok itu semua bersikeras mereka tidak memberi saya ruang untuk bernegosiasi. Meskipun saya sudah menaikkan harga 10%, tetap tidak berhasil. Kenapa ini tiba-tiba terjadi? Saya dengar bahwa Ibu Citra, beberapa hari yang lalu, makan malam dengan beberapa tokoh besar dari industri bahan bangunan kota Sungai. Citra, kamu lagi. Kamu mendorongku ke tepi jurang. Tuan Fans, mungkin Anda sebaiknya bicara dengan Ibu Citra. Lagi pula, kalian dulu suami istri. Keluar. Keluar sekarang. Jadi, apa yang dikatakan Tuan Fans? Dia masuk ke dalam lubang kelinci. Dia tidak akan meminta maaf pada Citra. Kalau menurutku, dengan laju begini, kita harus cari kerjaan yang lebih baik. Tepat. Perusahaan mana yang berani menyinggung Sterling demi Fanse? Apakah dia bodoh? Dia menikahinya selama 10 tahun, dan masih tidak tahu dia adalah pewaris grup Sterling.
Kamu benar sekali. Kalau menurutku, dia gagal mengenali harta karun. Dia tidak pantas mendapatkan berkah seperti itu. Ku dengar dulu, Ibu Citra, demi dia, melawan seluruh grup Sterling dan menyinggung semua orang. Dia bahkan kabur dari rumah. Tapi dia, sebaliknya, begitu dia sukses, dia meninggalkannya. Dia bahkan punya selingkuhan dan menyembunyikan aset. Apakah dia sadar apa yang dia lakukan? Bukankah ini contoh nyata munafik tak berperasaan? Kamu benar sekali. Menurutku ini karma. Jika dia memperlakukan Ibu Citra dengan baik dan setia padanya, bukan hanya grup fans akan maju, tapi mungkin di masa depan, bahkan seluruh grup Sterling akan menjadi miliknya. Jadi, pria seperti itu bisa menjadi CEO? Tidak percaya. Bahkan jika itu membunuhku, aku tidak akan pernah tunduk pada Citra Sterling. Tidak akan pernah. Davis. Andy Vance berani datang padaku? Davis, kita punya 10 tahun persahabatan. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. 10 tahun persahabatan tidak berarti apa-apa. Kamu dan Ibu Citra kami memiliki ikatan pernikahan 10 tahun, dan apa yang terjadi? Kamu membuangnya seperti sandal bekas. Sekarang kamu datang bicara tentang persahabatan? Kamu tidak layak. Davis, perasaan adalah perasaan, tapi bisnis adalah bisnis. Kita tidak bisa mencampurnya. Wanita itu, Citra Sterling, sudah kehilangan akal. Dia balas dendam tanpa peduli kepentingan Sterling. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi situasi kalah-kalah. Kalah-kalah? Kamu bahkan tidak layak untuk itu, bahkan jika Sterling terkena pukulan, kami mampu menanggung kerugian. Sedangkan kamu, dan perusahaanmu, tunggu saja kehancuranmu. Kamu. Baik, Davis. Lalu katakan padaku apa yang diperlukan agar Sterling melepasku? Kamu punya otak udang. Kamu bertanya padaku? Keluar. Hei, Andi, kamu belum ke rumah sakit untuk melihat bayi selama 2 hari. Kami akan pulang hari ini. Jemput kami. Oke, aku akan ke sana. Davis, karena dia masih berpegang pada angan-angan, bantu saya atur pertemuan dengan Presiden Smith dari Bank Kota Sungai. Ibu Citra, Anda harus memikirkan ini dengan saksama. Jika perusahaan Andi bangkrut, dampaknya akan sangat besar. Tidak apa-apa. Aku akan mengambil kendali penuh atas grup fans. Aku yakin Presiden Smith akan sangat senang. Oke, mengerti. Nah, aku lihat di berita bahwa Citra adalah pewaris grup Sterling dan satu-satunya ahli waris. Apakah itu benar? Benar. Apa, menyesali itu untuk anakmu? Pendukung yang begitu kuat, dan kau biarkan lepas. Aku? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau bisa mendapatkannya kembali, dan biarkan dia menjadi menantu perempuanmu yang baik lagi. Aku akan membawa anakku, dan pergi untuk memberi ruang bagi kalian berdua. Putri, jangan berpikir berlebihan. Aku hanya bertanya. Baiklah. Ayo pulang dulu. Ya, ayo pulang. Aku ingin memangku cucu kesayanganku. Andi, 3 hari sudah lewat. Di mana perjanjian pengalihan sahamnya? Perusahaan hampir bangkrut. Dan kamu masih menginginkan saham? Apa maksudmu? Yang kamu tahu cuma Citra. Kembali ke grup Sterling. Apa kamu tidak pernah berpikir dia akan balas dendam? 40% bahan bangunan real estate fans semua berasal dari Sterling. Sekarang Citra mendesak pembayaran dengan putus asa. Kota Sungai bukan hanya Sterling. Dia cuma satu pemasok bahan bangunan. Atas hasutannya, semua pemasok bahan bangunan menuntut pembayaran sebelum pengiriman. Semua dana perusahaan terikat di proyek-proyek. Jika kita tidak bisa bertahan dari krisis ini, perusahaan akan bangkrut. Kamu masih menginginkan saham? Mau meningkatkan status sosial? Teruslah bermimpi, itu mimpi belaka. Seserius itu? Menurutmu, saat aku di rumah sakit, bank menelepon menagih pembayaran, meminta 30 juta rupiah. Atau mereka akan memulai perlindungan aset. Dan lusa, kasus perceraian akan disidangkan. Jika kita kalah, kita harus memberinya setidaknya 30% aset. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nak, kenapa kamu tidak memohon padanya? Bagaimanapun, kalian dulu suami istri. Selain itu, dulu dia begitu menuruti kata-katamu dan sangat mencintaimu.
Memohon padanya, itu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Saat wanita menjadi kejam, dia lebih kejam dari pria, terutama wanita yang pernah terluka. Jangan berharap dengan angan-angan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, Bukankah dia bilang semua yang kamu miliki diberikan olehnya? Kalau begitu, temui dia. Dan katakan padanya kamu ingin pertarungan sesungguhnya dengannya. Jika kamu kalah, kamu akan benar-benar yakin. Kamu akan mengakui semua milikmu darinya, dan biarkan dia mengambil semuanya. Jika dia kalah, dia pergi dengan tangan kosong. Kamu menyuruhku mengeluarkan tantangan? Betul, ajukan tantangan. Jangan konyol. Bahan bangunan sterling termasuk 3 besar di negara ini. Real estate fans bahkan tidak bisa dibandingkan. Kamu buta terhadap kebenaran. Tantangan itu hanya taktik mengulur waktu. Jika dia melepaskan sekarang, apartemen Danau Langit dapat berhasil diselesaikan. Betul. Selama apartemen Danau Langit berhasil diselesaikan, aku bisa memulihkan 2 proyek lainnya. Setelah itu, meski kita mengerjakan 1 proyek per satu waktu, tanpa melampaui batas, kita bisa perlahan melepas pengaruh bahan bangunan sterling. Betul, fokus saja pada satu proyek dengan mantap. Sterling tidak bisa menutupi langit dengan satu tangan. Putri, aku dulu benar-benar meremehkanmu. Aku tahu di dalam hati kamu sudah menyesal terlibat denganku, dan kamu sangat tidak puas denganku. Tapi, aku tidak peduli. Aku tidak peduli jika di masa depan, kamu memiliki wanita lain di samping. Status seorang ibu naik bersama anak laki-lakinya. Lagi pula, dia akan menjadi satu-satunya anak laki-lakiku. Kan? Ya, jadi mulai sekarang, meskipun kamu memulai keluarga lain di luar, dan tidak pernah kembali padaku, aku tidak peduli. Oh begitu. Kamu yang paling tidak berperasaan. Cinta? Apa bisa mengisi perutmu? Atau bisakah membelikanmu barang? Atau bisakah menjamin kehidupan tanpa kekhawatiran seumur hidupku? Sayang, kamu tidak senaini naif. Kamu tahu cara membuat makanan pasca persalinan, kan? aku. Jika tidak tahu, belajar. Seorang ibu mertua merawat menantu perempuannya selama pemulihan pasca persalinan adalah hal yang wajar. Buat dan bawa ke kamarku. Aku membawa bayi ke kamar dulu. Putri, kamu. Sudahlah. Demi cucu laki-lakiku, aku akan melakukannya. Ibu, kapan ibu pernah memasak? Dulu saat Citra di sini? Kenapa mengungkit masa lalu? Sekarang, yang penting adalah cucu laki-laki. Kenapa dia ada di sini? Siapa tahu, mungkin sudah nggak tahan. Datang minta ampun. Dia punya orang suci di rumah tapi diabaikan. Dan dia sendiri yang bawa ini dengan punya selingkuhan. Saya ingin bertemu Citra. Ada janji? Tidak, bilang padanya, saya gak akan pergi sampai bertemu dia. Halo, Ibu Citra, Andi ingin bertemu Ibu. Dan dia bilang gak akan pergi kalau Ibu tidak menemuinya. Baik, saya mengerti. Ikuti saya. Ibu Citra, Tuan Fans sudah datang. Kamu boleh pergi sekarang. Silakan, duduk. Kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Katakan saja apa yang mau kamu katakan, saya sangat sibuk. Citra, saya tahu saya melakukan banyak hal yang salah di masa lalu, tapi setelah bertahun-tahun ini, apa kamu benar-benar harus mendorong saya ke tepi jurang? Kamu memang sudah melebihi cerita sepihakmu, dan saya hanya mengikuti kontrak. Itu masalah arus kas, dan perusahaan real estate mana yang sekarang tidak menunda pembayaran, karena itu standar industri, yang pasti kamu tahu. Saya tahu. Saya bisa memberi kesempatan pada perusahaan lain, tapi tidak untukmu. Jika saya memberi kesempatan padamu, bukankah saya akan gelisah seumur hidup? Anda sebenarnya mau apa? Sederhana. Aku akan mengembalikanmu 10 tahun ke belakang. Meninggalkanmu tanpa apa-apa. Kamu? Andi. Pernahkah kamu berpikir, seandainya aku hanya wanita biasa, dan kamu bernilai miliaran, pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi padaku? Kamu akan mengusirku, dan aku akan menyalahkan orang lain, melihatmu bersenang-senang. Sayangnya aku tidak. Citra, kamu pikir kontrak pasokan cukup untuk mengendalikanku? Aku tidak mengendalikanmu. Lalu kenapa kamu ada di sini? Kamu.
Kamu hanya berpikir aku sampai di posisiku karena 3 juta rupiah modal awalmu dan sterling? Tapi sekarang, aku katakan dengan jelas, aku tidak. Posisiku hari ini sepenuhnya karena kemampuan dan bakatku sendiri. Kemampuan dan bakatmu? Kamu berani bersaing denganku? Lepaskan semua batasanmu padaku, dan mari kita bertarung sungguhan. Lihat apakah aku bisa kalah darimu? Jika aku kalah, kita segera bercerai, dan semua milikku menjadi milikmu. Tapi jika kamu kalah, kita berpisah baik-baik. Masih 30 juta rupiah, ditambah villa itu. Aku sudah melakukan segalanya. Kenapa aku repot-repot bersaing denganmu? Kamu takut. Kamu takut orang tahu kamu tidak berguna. Kamu takut memberitahu orang bahwa kamu hanya seenaknya karena ada sterling di belakangmu. Kamu menggunakan psikologi terbalik. Aku hanya memberimu satu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Jadi, kamu berani atau tidak? Ini bukan soal berani. Tidak ada gunanya, pemenang ambil semua. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Dan apakah aku mampu atau tidak? Kenapa aku harus membuktikannya padamu? Apakah kamu pantas? Kamu selingkuh, kamu mengkhianati pengabdianku selama 10 tahun, sekarang aku akan menjatuhkanmu. Proyek apartemen Danau Langitmu tidak akan bertahan sebulan. Kamu tidak mampu menunda-nunda, dan semua pemegang saham grup fans akan mengejarmu. Andi, aku akan mengambil kendali penuh atas grup fans. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bangkit kembali. Andi, saya mengambil kendali penuh atas grup fans. Saya tidak akan memberimu kesempatan untuk bangkit kembali. Citra, kamu tidak berperasaan, tidak tahu berterima kasih, wanita beracun. Benar? Kalau aku tidak sedikit beracun, bagaimana bisa aku mengalahkan orang sepertimu, penjahat yang memasukkannya selama 10 tahun? Kamu? Kalau tidak ada urusan lain, segera pergi sekarang. Waktuku sekarang sangat berharga. Citra, apakah benar-benar harus seperti ini? Kamu bisa keluar sendiri. Betapa bodohnya aku membiarkanmu lolos begitu saja. Ibu. Ibu. Nak, kamu sudah pulang. Ibu, kenapa ibu melakukan pekerjaan rumah ini? Bukankah dia yang dulu melakukannya? Tidak apa. Hanya mengepel lantai. Aku tidak ada kerjaan lain, anggap saja olahraga untuk tulangku. Tidak apa. Putri, beraninya kau membiarkan ibuku melakukan hal ini? Dulu kau sangat bersemangat mengerjakan pekerjaan rumah ini. Pertama, aku sedang dalam pemulihan pasca persalinan. Aku tidak bisa memaksakan diri. Kedua, pekerjaan rumah ini harus dikerjakan seseorang. Kalau kamu kasihan padanya, sewakan pengasuh untuknya. Jangan membentakku di sini. Benar. Aku bersikeras melakukannya. Lagi pula aku menganggur. Lihat, Ibu. Kamu. Bagaimana dengan Citra? Dia tidak mau menerima. Citra ini memang hebat. Selama ini, mengikutimu, dia puas menjadi ibu rumah tangga. Sungguh sia-sia. Apa gunanya bicara sekarang? Bank menagih pembayaran, dan sumber pasokan terputus, sidang akan segera dimulai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku punya ide. Rencana apa? Kamu pergi di depan semua orang, dan berlutut, serta minta maaf kepada Citra. Semakin kaya seseorang, semakin peduli pada reputasi mereka. Kamu membuatnya merasa bersalah. Ternyata, aku yakin dia tidak akan tetap tidak tergerak. Tidak, sama sekali tidak. Kamu gila. Kamu ingin ibuku berlutut dan minta maaf? Hanya berlutut saja. Itu bisa menghidupkan kembali grup fans dari kematian. Apa itu begitu sulit? Kamu. Baiklah. Aku akan pergi. Ibu. Kamu kejam. Jangan pura-pura mulia. Jika kamu tidak ingin ibumu pergi, kamu pasti sudah menghentikannya.
Citra, Lihat siapa yang datang, ibu mertua yang jahat. Andi baru saja pergi, dan sekarang kamu di sini. Kalian berdua bergantian, ya? Tapi keputusanku tidak akan berubah. tidak. Citra, jangan salah paham. Aku di sini bukan untuk memohon belas kasihanmu. Lalu untuk apa kamu di sini? Putri yang punya ide agar aku berlutut di depan umum di hadapanmu dan membuatmu merasa bersalah untuk memaksamu memberi Andi kesempatan. Tapi aku tidak ingin melakukan itu. Aku datang hari ini hanya untuk mengatakan satu hal kepadamu. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku sudah bilang, aku merasa jauh lebih baik. Citra, selama ini kamu telah merawat keluarga kami. Andi dan aku tidak tahu berterima kasih. Kami menyakitimu. Putri dulu tampak manis dan lembut, tapi siapa sangka dia begitu kejam? Dia yang paling berhati jahat. Apa? Sepertinya aku pantas mendapatkannya. Jadi menantu perempuan barumu menolakmu. Pantasan dalam waktu singkat, kamu berubah drastis. Citra, aku benar-benar minta maaf. Aku mendatangkan ini pada diriku sendiri. Bahkan kamu yang tidak pernah mengangkat jari, gadis kaya manja, menelan harga dirimu untuk merawat Andi dan aku. Tapi, Andi dan aku tidak pantas mendapatkanmu. Jika kamu tidak bisa memaafkanku, aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Aku sangat salah. Aku harus dihukum. Aku datang hari ini hanya untuk pamit terakhir kali. Citra, jaga dirimu baik-baik. Aku pergi. Jadi lemah? Dibandingkan dengan Andi, setidaknya sikapnya lebih baik. Tapi, aku tidak akan berhenti. Ibu, kamu kembali. Bagaimana hasilnya? Sampah? Berlutut tidak mempan padanya. Kenapa kamu tidak menangis dan mengamuk? Kemana perginya semangat untuk menginjak-injaknya? Putri, saat Citra masih di sini, dia bahkan tidak berani menyentuh ibuku. Jangan sebut dia di depanku. Jangan lupa, kamulah yang merencanakan untuk mengusirnya. Tapi kamu gagal di saat terakhir. Dan sekarang kita terjebak dalam dilema. Itu hanya karena kamu merayuku. Jangan kau fitnah aku. Jika kamu tidak punya niat, apa aku bisa naik ke ranjangmu? Jika kamu bisa menahan diri, apa aku bisa hamil anakmu? Andi, jangan kira kamu tidak bersalah. Kamu tidak setia pada pernikahanmu. Jangan salahkan orang lain karena menjebakmu. Kau? Ayo, pukul aku. Kalau kamu berani meninggalkan aku hari ini, aku akan bawa anak kita dan lari jauh. Kamu tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Tidak percaya? Coba saja. Anak laki-laki. Baik-baik. Tidak apa-apa, Ibu. Ibu? Cukup. Berhenti bertengkar. Biarkan aku melihat cucu laki-lakiku. Andi, berhenti. Pura-pura jadi anak berbakti. Kamu yang paling munafik. Putri, bagaimana kamu bisa berubah menjadi begini? Aku memang seperti ini dari dulu. Cukup. Ini bukan waktunya untuk saling bertengkar. Karena kita tidak bisa membujuknya, ayo kita pergi ke pengadilan. Lagi pula, akhir-akhir ini, kita diam-diam telah menyembunyikan sebagian aset. Paling parah, properti atas namamu, kita bagi setengah dengannya. Kamu cukup berpikiran terbuka soal itu. Apalagi, menunda-nunda ini tidak membantu siapapun. Dia meluapkan isi hatinya. Kita bayar untuk menghindari masalah. Dan kita berpisah. Sekarang sepertinya, itu satu-satunya cara. Tapi nanti, uang 200 juta rupiah di akun pribadimu, kamu harus biarkan aku menggunakannya untuk arus kas. Tidak, itu uang jaminanku. Tidak ada yang menyentuhnya. Kamu. Bukankah kamu punya 3 proyek yang sedang berjalan? Jual 2 di antaranya, dan fokus sepenuhnya pada proyek apartemen Danau Langit. Masalah selesai. Dengan begitu, Sterling tidak akan bisa menekan kita. Kasus sengketa perceraian penggugat Citra melawan tergugat Andi sekarang akan disidangkan.
Penasihat hukum penggugat, silakan sampaikan permintaan litigasi Anda. Yang Mulia, klien saya, Ibu Citra, mengajukan permintaan berikut. Pertama, terdakwa melakukan perselingkuhan dan memiliki anak di luar nikah. Kami meminta pengadilan mengabulkan perceraian. Kedua, kami meminta untuk membagi secara hukum semua harta pernikahan. Penasihat hukum, terdakwa. Mengingat permintaan penggugat, apa tanggapan Anda? Yang Mulia, pernikahan antara klien saya, Tuan Fans, dan penggugat, Ibu Citra, memang sudah mati selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, klien saya bersedia membubarkan pernikahan ini. Selain itu, untuk menunjukkan rasa hormat terhadap pernikahan ini, ia bersedia memberi kompensasi kepada penggugat, 30 juta rupiah. Lebih jauh, villa tempat klien saya dan penggugat sebelumnya tinggal juga akan menjadi milik penggugat. Penasihat hukum penggugat, apa tanggapan Anda? Yang Mulia, kompensasi yang disebut wajar dari terdakwa sama sekali tidak wajar. Klien saya, Ibu Citra, selama pernikahan, memberikan kontribusi yang tidak tergantikan dalam penciptaan dan pengembangan real estate Fans, termasuk, namun tidak terbatas pada, memberikan 3 juta rupiah sebagai modal awal, membantu menyusun akta pendirian perusahaan dan penawaran proyek, dan menggunakan koneksi pribadinya untuk mendapatkan klien besar pertama perusahaan. Ini adalah catatan transfer bank dari masa itu. 3 juta rupiah ditransfer dari rekening pribadi Citra ke rekening pribadi Andi. Tanggalnya adalah 17 Maret, 10 tahun lalu. Ini adalah proposal proyek pertama Real Estate Fans. Tanggal cetak ada di atasnya, pukul 25.43 pagi. Akun login berasal dari laptop pribadi Citra. Ini adalah klien besar pertama Real Estate Fans, grup konstruksi pemandangan laut, korespondensi bisnis. Referensinya adalah Citra. Sebagai kesimpulan, klien saya meminta untuk membagi semua aset, termasuk namun tidak terbatas pada saham. Yang Mulia, dokumen-dokumen ini hanya menunjukkan bahwa selama fase awal klien saya, penggugat memberikan bantuan sesuai kemampuannya. Ini adalah dukungan timbal balik yang normal antara suami istri. Saya belum selesai. Ini adalah catatan bagaimana Tuan Andi melalui 2 perusahaan lepas pantai, Sky Haven Holdings, dan Lujing International, mentransfer aset pribadinya. Masalah ini, bagaimana dia tahu? Selama 3 tahun, total 320 juta rupiah telah ditransfer. Dari jumlah itu, 210 juta rupiah ditransfer ke rekening pribadi wanita pihak ketiga atas nama Putri. Tuan Fans, apakah ini benar? Apakah Anda benar-benar mentransfer aset? Ini tidak baik untuk Anda. Kenapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Selanjutnya, Tuan Andi dan Putri telah menjalin hubungan tidak pantas selama 3 tahun. Putri bulan ini melahirkan bayi laki-laki untuk tergugat. Apakah pihak pembela memiliki keberatan? Yang Mulia, saya perlu memverifikasi keaslian dokumen-dokumen ini. Dengan begitu banyak bukti, kami perlu memeriksanya satu persatu. Semua materi diperoleh secara legal. Catatan transfer dikeluarkan oleh bank, diberi stempel resmi. Dokumen perusahaan lepas pantai disediakan oleh lembaga yang patuh di yurisdiksi pendaftaran, mereka memiliki stempel resmi. Selain itu, tes paternitas dilakukan oleh rumah sakit kelas atas, itu sah secara hukum. Itu hanya cerita sepihak Anda. Yang Mulia, kami tetap meminta untuk memverifikasi keasliannya. Jika pihak pembela ingin memverifikasi, silakan. Tapi kami juga mengajukan permohonan perlindungan aset. Kami meminta pengadilan untuk membekukan milik Tuan Andi dan semua rekening atas nama Putri dan aset terkait. Untuk mencegah pihak pembela mentransfer lebih lanjut aset pernikahan selama litigasi. Tidak mungkin. Bekukan aset saya dan perusahaan saya hancur. Tidak mungkin. Jika asetku dibekukan, perusahaanku hancur. Keberatan ditolak. Pengacara Harrison, kau harus pikirkan sesuatu, cepat. Apa yang kau harapkan aku lakukan? Tertib. Berdasarkan bukti dari penggugat, secara awal menunjukkan bahwa transfer aset memang telah terjadi.
dan jumlah yang ditransfer sangat besar. Ada risiko transfer aset lebih lanjut. Permohonan perlindungan aset dikabulkan. Citra. Berapa yang kau inginkan? Sebutkan harganya. Sudah kukatakan. Aku akan mengembalikanmu 10 tahun ke belakang. Jika kau mendorongku seperti ini, Real Estate Fans runtuh. Kau juga tidak akan mendapat 1 sen pun. Itu hanya akan menjadi pertarungan sampai akhir yang pahit. Bahkan jika aku tidak mendapat 1 sen pun, aku masih perlu membalas dendam. Selain itu, apakah Real Estate Fans runtuh atau tidak, terserah padaku, Citra. 50 juta rupiah. 50 juta rupiah ditambah villa itu, apakah itu cukup untukmu? Tidak. 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Citra, apa kau puas sekarang? Kau sudah menghabiskan lebih dari 200 juta rupiah untuk Putri. Dan kau pikir 100 juta rupiah cukup untuk menyingkirkanku. Bahkan sekarang, kau masih mencoba mengintimidasi aku. Selain itu, apakah aku bahkan perlu 100 juta rupiah itu? Yang aku inginkan adalah semua yang kau miliki. Citra, kau gila. Perempuan jahat. Citra, kamu harus tahu bahwa di daftar pemegang saham grup fans, namamu bahkan tidak ada di sana. Meskipun pengadilan memutuskan, paling banter kamu akan mendapatkan setengah dari harta bersama. Perusahaan itu milikku. Tidak ada yang akan mengambilnya dariku. Kalau begitu, tunggu dan lihat. Tuan Fans, saya tahu Anda enggan menerima ini. Anda ingin membuktikan sesuatu, tapi kita tidak boleh kalah, dan kita tidak bisa memperpanjang ini. Akui kekalahan. Sidang kedua akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Mereka bisa dengan mudah memperpanjangnya selama 1 atau 2 bulan, atau bahkan lebih lama. Pada saat itu, grup fans akan hilang. Apa gunanya semua ini? Andi benar. Saham perusahaan tidak atas nama Anda. Mengambil alih perusahaan akan sangat sulit. Bahkan jika pengadilan memberikan Anda sebagian, Anda tetap tidak akan bisa mengendalikan perusahaan, apalagi mengusirnya. Sebenarnya, tidak serumit itu. Hei, Charles, tentang kemitraan yang kita bahas sebelumnya, kita bisa bicarakan detailnya sekarang. Citra, saya sudah menunggu teleponmu selama 3 hari sekarang. Kalau begitu, kita minum kopi di suatu tempat. Baik, saya akan menyiapkan kopi terbaik untukmu. Charles ini adalah pendiri modal Apex Charles Carter, teman masa kecil ayahku. 2 tahun lalu, saat Andi menggalang dana, dia mengambil 12% saham. 12%. Ditambah 17% yang dipegang Dion secara amanah, jadinya 29%. Andi secara pribadi memiliki 61% saham. Dia harus memberiku setidaknya setengah. Maka persentase saham yang kau pegang akan lebih dari 50%. Jadi hasil dari pertempuran ini sudah ditakdirkan sejak awal. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Bagus. Bagaimana dia tahu tentang 200 juta rupiah? Bukankah kau bilang itu tersembunyi dengan baik? Bukankah kau bilang itu aman? Tapi dia tahu sekarang. Sudah kubilang, 200 juta rupiah itu adalah jalur hidupku. Meskipun kau berakhir dengan tidak ada yang tersisa, aku tetap butuh uang itu untuk menjalani sisa hidupku. Tidak ada yang menyentuh uang itu. Tidak ada. Katakan itu pada hakim. Pergi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apa yang dia inginkan? Berikan semuanya padanya. Saat ini aku hanya ingin menyelamatkan grup fans. Meskipun aku memberinya setengah saham, grup fans, Dion masih memegang beberapa saham secara amanah. Digabungkan, aku masih pemegang saham mayoritas. Perusahaan tetap milikku. Aku tidak percaya bahwa Citra, sebagai pemegang saham terbesar kedua, akan diam saja melihat grup fans bangkrut. Baiklah, kamu bisa memberikan saham itu padanya. Tapi, uangku? Kamu tidak akan menyentuh 1 sen pun. Selain saham, kamu masih harus memberi uang padanya. Aku tidak punya cukup uang. Dan apa hubungannya denganku? Sudah kubilang bahwa 200 juta rupiah itu adalah penyelamatku. Itu milikku. Ulangi lagi. Terus kenapa kalau aku ulangi? Kamu? Sekarang, setelah semua ini, kamu masih mau lepas tangan, bukan urusanmu.
Andi, apa yang kamu lakukan? Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Mau atau tidak? Apapun itu, tidak bisakah kalian berdua bicara baik-baik ini? Ibu, jangan ikut campur. Sekarang transfer uangnya padaku segera. Aku akan pergi dan bereskan dengan dia. Dengan begitu perusahaan bisa selamat, dan kamu masih bisa jadi istri kaya. Jika tidak, begitu pengadilan memaksakannya, kamu akan berakhir tanpa apa-apa juga. Jika perusahaan hilang, aku juga tidak ingin hidup. Jika kamu tidak mentransfer uang padaku hari ini, kita semua mati bersama. Lepaskan! Baik, akan kutransfer. Transfer uangnya padaku sekarang juga. Sudah transfer. Kamu yang minta. Setengah dari aset pribadi saya bisa diberikan kepadamu, dan setengah dari 61% saham juga bisa diberikan kepadamu. Jika tidak ada keberatan, tanda tangani saja perjanjian pembagian harta ini. Kenapa tiba-tiba begitu murah hati? Real estate fans tidak bisa menunda-nunda ini. Kamu puas? Tapi aku belum selesai bersenang-senang. Citra, jangan memaksakan. Aku sudah memberikan konsesi terbesar. Tuan Fans, kamu sombong sekali untuk seseorang yang minta tolong. Kamu. Ibu Citra, meskipun kita ke pengadilan, hasilnya tidak akan berbeda. Jika grup fans bangkrut, lalu apa gunanya? Semua ini bagimu, benar? Kontraknya sudah baik. Baiklah, kalau begitu. Sekarang kau bisa mencabut blokade pada grup fans, kan? Pertama, kita pergi ke kantor catatan sipil untuk cerai. Setelah cerai, aku akan mencabut blokade. Bagaimanapun, aku sekarang pemegang saham mayoritas grup fans. Aku tidak suka kesepakatan yang merugi. Baik. Melepaskannya begitu saja? Tidak mungkin. Sudah kubilang, aku akan meninggalkannya dengan tidak ada yang tersisa. Citra. Sudah lama aku tidak melihatmu tersenyum seperti itu. Aku baru bercerai. Tentu saja aku bahagia, akhirnya aku bebas. Sekarang aku lega. Apa kau tidak merindukan masa lalu kita? Saat aku memikirkan masa laluku, aku merasa sangat bodoh. 10 tahun masa mudaku. 10 tahun cinta sejatiku, semuanya sia-sia untuk seekor anjing. Sekarang setelah aku menjadi pemegang saham grup fans, aku akan memberitahu semua orang untuk mengadakan rapat pemegang saham besok. Aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Semuanya. Perkenalkan. Ini adalah pemegang saham terbesar kedua dari grup fans, Citra, dengan saham 30%. Mari kita sambut dia. Terima kasih atas sambutannya. Sebagai pemegang saham utama grup fans, kebetulan aku punya proposal bagus. Aku mengusulkan untuk memberhentikan Andi sebagai ketua dan mengeluarkannya dari dewan. Citra, kamu gila ya? Ayo kita voting. Citra, meskipun kita memiliki jumlah saham yang sama, aku yang mengelola real estate fans selama bertahun-tahun, kamu baru saja datang. Dan kamu ingin menyingkirkanku? Bukankah itu agak tidak realistis? Dion, apa maksudmu? Kamu sepupuku. Saham yang kamu pegang sebenarnya dipegang untukku. Kamu mengkhianatiku? Andi, perusahaan benar-benar berkembang berkat iparku. Tidak, berkat Citra. Biarkan Citra mengambil alih, dan perusahaan akan menjadi lebih baik. Benar. Tuan Charles, apa sebenarnya yang Citra janjikan padamu? Tuan Fans, saat perusahaan Anda menggalang dana,
Alasan saya membeli saham Anda adalah karena Citra. Tanpa Citra, apa Anda pikir saya akan tertarik pada perusahaan Anda dan berinvestasi? Anda. Tentu saja. Bisnis tetaplah bisnis. Kepentingan perusahaan yang utama. Urusan pribadi Anda telah sangat mempengaruhi harga saham dan reputasi perusahaan. Sebagai pemegang saham, saya harus bertanggung jawab atas investasi saya. Mosi disetujui. Mulai hari ini, Real Estate Fans akan berganti nama menjadi Real Estate Sterling. Kamu mencoba mengambil alih perusahaanku. Kamu mencoba mengambil alih grup fansku. Salah. Mulai sekarang, tidak ada Real Estate Fans di kota Sungai. Saya akan menyewa agen profesional untuk menangani restrukturisasi aset. Kamu masih ingin mengencerkan sahamku. Ada masalah? Tapi simpan saja sendiri. Baik, Citra. Kamu luar biasa. Baik, kamu menang. Mulai sekarang, grup fans milikmu. Ketua Budi, saham yang saya pegang, Dari 17% yang Anda pegang, 2% akan menjadi saham pribadi Anda, 5% lagi ditransfer ke Joko. Sisanya untuk saya. terima kasih Ibu Citra. Rapat selesai. Itu hanya memakan tempat. Sayang, kamu kembali. Sekarang kamu sudah bercerai. Kita akhirnya bisa menikah. Sebelum dia punya anak, dia berpura-pura polos. Ada apa, sayang? Sayang, kita perlu memberi anak kita rumah yang utuh, kan? Demi anak, kita bisa menikah. Tapi aku tidak akan mentransfer sahamku padamu, semua asetku, X, akan menjadi harta pranikah. Tidak mungkin. Kamu harus beri aku setengah sahamnya. Kamu janji sama aku. Berani kamu bilang begitu? Ini semua karena kamu. Aku dipecat oleh Dewan Direksi. Sekarang Real Estate Funds milik Citra. Apa katamu? Aku bilang, aku dipecat oleh Dewan Direksi. Sekarang, Real Estate Fans secara resmi berganti nama Real Estate Sterling. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua karena kamu. Sekarang fans sudah tidak ada. Sahamku akan terdilusi lebih dari setengah. Kamu tidak bisa menahan dirimu, dan kamu menyalahkannya padaku, seorang wanita. Aku tidak peduli. Kamu janji padaku. Bahkan jika kamu hanya punya 10% saham, kamu tetap harus beri aku 5%. Kalau tidak, aku akan bawa anakku dan pergi, dan mengakhiri garis keturunan keluarga fans. Kamu tidak akan berani. Lihat saja nanti. Kenapa kalian berdua bertengkar lagi? Apa kamu tidak khawatir anaknya bangun? Ya ampun. Lepaskan aku. Jangan sentuhan aku. Ibu. Ibu, apa kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Putri, beraninya kamu mendorong ibu. Aku hanya bertanya. Kamu mau beri aku saham atau tidak? Kembalikan anakku. Ibu, bawa anaknya dan pergi dulu. Ibu, kamu bawa bayinya dan pergi duluan. Baik, baik. Kembalikan anakku. Putri, kamu suka main tipu, ya? Kamu tidak akan pernah melihat bayi itu lagi. Aku muak dengan ancamanmu. Kembali. Kembali ke sini. Kembalikan bayinya. Andi, jika kamu berani membawa bayi itu, pergi hari ini. Aku akan lompat. Putri, jangan melakukan hal gila. Turun, cepat. Kita bicara ya. Andi, kembalikan bayinya. Dan berikan sahamnya. Kamu janji ini padaku. Silakan lompat. Anakku tidak akan pernah kuserahkan padamu. Jangan pernah berpikir begitu. Nak, kamu. Ibu, dia hanya mencoba menakuti kita. Seorang penipu seperti dia tidak akan pernah lompat. Ayo pergi. Andi, jangan berani bergerak. Putri, Putri, kau tunggu apa lagi?
panggil ambulans. Kakek Budi. Ini adalah rencana integrasi untuk Sterling dan Real Estate Fans. Lihat saja. Kamu bisa menangani ini sendiri. Kakek Budi. Orang tuamu meninggal lebih awal. Aku juga semakin tua. Kamu satu-satunya garis darah yang tersisa dalam keluarga Sterling. Ini adalah tanggung jawab yang harus kamu pikul. Kakek Budi, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya dengan Sterling di tanganmu akan terus menjadi lebih baik. Dokter, bagaimana keadaannya? Tulang punggungnya rusak parah. Dia selamat, tapi dia mungkin akan cacat permanen. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga yang begitu bahagia sempurna, bagaimana tiba-tiba berubah menjadi begini? Karma. Ini semua karma. Karma. Ini semua karma. Jangan khawatir. Seumur hidupku, aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Citra, aku cinta kamu, aku akan memberimu dunia. Selama bertahun-tahun, apa yang telah kulakukan? Aku benar-benar salah. Sayang, kamu sudah pulang. Kita tidak bisa kembali. Kita tidak akan pernah bisa kembali. Dia jatuh dari atap. Bagaimana keadaannya? Tulang belakangnya terluka. Kata dokter, kemungkinan besar dia akan lumpuh seumur hidup. Pada dasarnya, tidak ada kesempatan untuk pulih. Kalau menurutku, itu hanya karmanya saja. Menjadi selingkuhan, dia pantas mendapatkannya. Cukup, keluar. Baik, Ibu Citra. Andi. Kamu tidak di rumah sakit bersama istri pajangan kecilmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Citra, aku tahu aku tidak berhak meminta maaf padamu, tapi aku mohon satu hal, dan aku harap kamu setuju. Silakan. Tapi aku mungkin tidak setuju. Saham yang aku pegang, akan aku transfer semuanya kepadamu. Berapa? 3 juta rupiah. Andi, kamu gila? 30% saham cukup untuk hidup nyaman seumur hidupmu. Bagaimana bisa kamu jual hanya 3 juta rupiah? Putri masih terbaring di rumah sakit, dan anak itu butuh dukunganmu. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Modal awal yang aku berikan padamu adalah 3 juta rupiah, juga 3 juta rupiah. Apa kamu mencoba menebus dosa, atau menggunakan 3 juta rupiah ini untuk memulai dari awal? Untuk membuktikan bahwa semua yang kamu capai adalah hasil usahamu sendiri. Andi, jangan gegabah. Baiklah. 3 juta rupiah, aku ambil. Bayiku. Berikan bayiku. Putri, kamu belum bisa bergerak. Tunggu sampai kamu pulih. Aku ingin dia sekarang. Kembalikan anakku. Itu anakku. Hak apa yang dimiliki keluarga fans untuk mengambil anakku? Kalian semua pembohong. Andi, kamu pembohong. Ada apa? Kamu bahkan tidak bisa bergerak. Aku akan memberikan bayinya padamu. Bisakah kamu merawatnya? Kalau begitu berikan aku sahamnya. Kamu berjanji akan memberiku 30% saham. Aku berakhir seperti ini. Dan itu semua salahmu. Saham? Sudah habis. Apa katamu? Aku menjualnya. Dijual. Tebak berapa? Aku tidak akan menebak. Aku tidak peduli berapa yang kamu dapat. Berikan aku uangnya.
3 juta rupiah. 3 juta? 30% dari real estate fans, dan kamu hanya menjualnya seharga 3 juta? Andi, apa kamu gila? Bagaimana dengan aku dan anak kita? Bukankah kamu berusaha keras untuk menikahiku? Untuk menjadi Nyonya Fans? Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita akan menikah. Aku akan membuatmu menjadi Nyonya Fans yang sah seumur hidup. Tidak. Aku tidak mau. Pada titik ini, benar dan salah tidak penting lagi. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu lumpuh, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan merawatmu dengan baik seumur hidupmu. Maka untuk sisa hidup kita, mari kita saling menyiksa. Tidak. Aku tidak akan menikahimu. Keluar. Jauhi aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin kamu merawatku. Anak laki-laki? Ibu. 10 tahun yang lalu, Citra memberiku 3 juta rupiah sebagai modal awal. Sekarang, aku menjual saham perusahaan kembali padanya seharga 3 juta. Aku berhutang padanya. Aku sudah mengeluarkan pernyataan dan pengumuman. Tidak ada gunanya mencoba membujukku sekarang. Tidak apa-apa. Setidaknya kamu sudah impas sekarang. Citra lagi. Kenapa? Kenapa kalian semua melakukan ini padaku? Buat dia mengembalikan uangnya. Kembalikan uangnya padaku. Silakan, buat keributan. Sepertinya kamu tidak bisa bergerak. Setelah kamu selesai, lelah meribut, kamu akan tenang. Real estate fans, di bawah restrukturisasi saya, sudah kembali bangkit. Apartemen Danau Langit selesai sesuai jadwal. Proyek baru, Teluk Cahaya Bintang, habis terjual di hari pembukaan. Penjualan mencapai 1 miliar rupiah. Bahan bangunan sterling dan integrasi bisnis real estate fans kini sudah selesai. Kedua perusahaan telah membentuk siklus tertutup dari pasokan hingga penjualan. Total kapitalisasi pasar telah melampaui 15 miliar rupiah. Di mana Citra? Suruh dia keluar sekarang. Putri, jika kamu membuat masalah lagi, jangan salahkan aku jika aku mengusirmu dari sini. Benar, setelah apa yang kamu lakukan, kamu masih punya muka datang menemui Ketua Budi, kamu tidak punya malu. Saya kehilangan saham dan uang saya. Malu apa lagi yang tersisa? Katakan pada Citra itu, untuk keluar dan menemui saya. Ada apa? Kamu, kembalikan uang dan saham saya. Itu milik saya. Itu milik anak laki-laki saya. 3 juta rupiah. Kamu mengambil 3 juta rupiah begitu saja. Dan saham 30% milik Andi. Kamu kejam. Jika kamu tidak mengembalikannya hari ini, aku akan memastikan semua orang tahu. Baik, kalau begitu aku akan membantumu. Kamu di sana, cari influencer terbaik untuknya, siapkan siaran langsung untuknya, dan tingkatkan lalu lintasnya. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Oh, dan kamu, lepaskan rem darinya, biarkan dia bicara sebanyak yang dia mau di online. Kamu. Wanita itu, Citra, dengan semua uang dan kekuasaannya, menggunakan 3 juta rupiah untuk mengambil 30% saham di grup fans. Dia bahkan bukan manusia. Dia adalah setan yang melahap orang tanpa ampun. Itu keterlaluan. 30% saham grup fans adalah 3 juta rupiah. Kapitalis yang kejam. Kamu belum tahu, dialah orangnya yang ikut campur dalam pernikahan orang lain. Citra, dulu memberikan Andi 3 juta rupiah untuk memulai bisnisnya. Baru-baru ini, aku hampir dijebak olehnya dan Andi, dan ditinggalkan tanpa apa-apa. Kabar dalam, bukan Ketua Budi yang mengambilnya, tapi Andi sendiri yang menjualnya, dan dia membuatnya dinotariskan, mengeluarkan pernyataan, putri ini hanya tidak mau menerimanya. Kamu bohong! Citra yang memaksaku. Tidak tahu malu. Dia penjahat tapi merasa benar. Diam! Aku memberikan keluarga fans seorang anak laki-laki. Uang dan saham itu adalah milikku. Apa hak Andi untuk menjual sahamku? Aku pikir, dia dan Citra itu bergabung untuk menipuku. Apa kau belum selesai mengamuk? Andi, apakah Citra itu menyuruhmu untuk menyingkirkanku? Aku bilang, tidak mungkin. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tetap akan mendapatkan saham itu kembali. Karena kau tidak mau pergi, tetaplah di sini. Kau bisa membuat keributan di sini sesuka hatimu. Aku akan menemanimu selama yang diperlukan. Tenang saja. Aku tidak akan mengganggumu. Silahkan.
Kemudian, Andi membawa Putri dan meninggalkan kota sungai. Kudengar saat Putri pergi, dia mengutuk Andi, mengutuk Nyonya Vance, dan mengutukku. Bertahun-tahun kemudian, kudengar dari Dion bahwa Andi dan Putri terus-menerus saling menyiksa dengan pedih. Di usia 30-an, mereka tampak seperti berusia 60-an. Namun, semua itu tidak lagi penting bagiku. Kakek Budi semakin tua. Setiap hari, aku menyempatkan waktu untuk bersamanya, agar dia bisa menikmati waktu keluarga. Citra, selagi kamu masih muda, carilah seseorang yang cocok. Kakek Budi ingin aku, selagi muda, mencari seseorang yang cocok lagi. Kakek Budi, aku tidak setuju. Hari ini, masakan Siti sangat lezat sehingga kakek Budi tidak pernah menyebutkannya lagi. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua Citra Sterling untuk memberikan pidato. Ketua Sterling, Anda saat ini mengawasi 3 perusahaan publik. Daftar Forbes China untuk pemimpin bisnis perempuan menempatkan Anda di peringkat kelima. Boleh aku bertanya, apa rahasia kesuksesan Anda? Pilih jalan yang benar, jauhi orang yang salah. Masa lalu, aku tidak pernah menoleh ke belakang. Ketua Sterling, melihat kembali bertahun-tahun karier bisnis Anda, siapa yang paling Anda syukuri? Seorang sopir pensiunan yang berpengalaman. Seorang sopir? Pada hari pensiunnya, dia menceritakan sebuah rahasia. Rahasia itu mengubah hidupku. Sejak saat itu, aku keluar dari lumpur, membersihkan diriku. Jadi sekarang aku bisa berdiri di sini. Ketua Sterling, apa rencana Anda selanjutnya? Grup Sterling target 5 tahun ke depan adalah kapitalisasi pasar 100 miliar dolar. Beberapa orang hadir dalam hidupmu untuk membuatmu bertumbuh. Beberapa rasa sakit, setelah kamu melewatinya, menjadi baju besi terkuatmu. Di persimpangan berikutnya, semoga setiap orang menjadi versi diri yang lebih cemerlang.